Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikum. Perkenalkan, saya Kailaiza Marina dengan NPM 2213053155 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Anda Nelia Astuti, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 keterampilan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada membaca, yang kedua berbicara, kemudian yang ketiga menyimak, dan yang keempat menulis. Berikutnya keterampilan pertama yang akan kita bahas adalah keterampilan membaca. Di sini saya menggunakan keterampilan membaca intensif. Keterampilan membaca intensif itu sendiri merupakan kegiatan membaca secara seksama dan mendalam dengan menangkap lebih dalam informasi yang ada pada teks. Di sini saya akan memaparkan video membaca intensif dengan membaca cerita. Malin Kundang. Alkisah diceritakan bahwa Malin Kundang merupakan anak sematawayang yang tinggal bersama ibunya. Saat remaja, ia memutuskan untuk merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan dirampas, sementara para awak kapal dan penumpang dibantai. Ternyata, Malin Kundang bersembunyi sehingga nyawanya selamat. Setelah terkantung-kantung di laut, akhirnya kapal yang ditungganginya terdampar di sebuah pantai. Malin Kundang pun berjalan menuju desa yang terdekat dan memulai kehidupan yang baru di sana. Berkat kegigihannya dalam bekerja, ia berhasil menjadi saudagar yang memiliki banyak kapal dagang beserta anak buah. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang pun menikah. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dan berlabuh di tanah kelahirannya. Ibu Malin Kundang menyaksikan kedatangannya. Sang ibu melihat bahwa saudagar di kapal sangat mirip dengan Malin Kundang. Ia mendekati kapal untuk memastikan ciri-ciri anaknya, dan semakin yakin setelah semuanya cocok. Lalu ia berusaha untuk berbicara dengan Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang menjadi marah meskipun dia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Karena dia malu akan penampilan ibunya yang lusuh dan kotor. Mendapat perlakuan seperti itu, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia pun menyumpahi anaknya. "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Saat Malin Kundang kembali pergi berlayar, badai yang dahsyat menghancurkan kapalnya. Lalu ia terdampar di pantai tanah kelahirannya. Setelah itu, tubuhnya perlahan menjadi kaku dan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Berikutnya, keterampilan kedua yang akan kita bahas adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Di sini saya menggunakan salah satu contoh keterampilan berbicara, yakni menginformasikan, yang mana saya akan memaparkan video di mana saya akan menyampaikan pengumuman atau menginformasikan pengumuman secara singkat. Berikut videonya. Pengumuman untuk seluruh mahasiswa PGSD bahwasannya Senin 23 April 2023 akan diberlangsungkan upacara bendera, yang mana kegiatan ini wajib untuk diikuti seluruh mahasiswa PGSD. Berikut pelaksanaannya. Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Lokasi lapangan kampus B PGSD Unila. Dimohon untuk semua
Mahasiswa PGSD diharapkan hadir tanpa terkecuali dengan seragam lengkap seperti yang telah ditentukan. Terima kasih. Lalu, pada keterampilan ketiga yang akan kita bahas adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif reseptif, artinya dalam kegiatan menyimak seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya dan menafsirkan maknanya, sehingga tertangkap pesan apa yang disampaikan oleh pembicara. Di sini saya menggunakan contoh keterampilan menyimak intensif. Keterampilan menyimak intensif lebih menekankan pada kemampuan penyimak untuk memahami bahan simakan. Saya akan menggunakan video berita sebagai medianya. Peringatan dini dikeluarkan BMKG wilayah 4 Makassar, Sulawesi Selatan terkait potensi cuaca buruk di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang diperkirakan masih akan terjadi di wilayah Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kota Makassar, hingga Kabupaten Takalar. Warga pesisir dihimbau untuk waspada dengan angin kencang dan juga tanah longsor. Potensi cuaca seperti yang terjadi saat ini, kemungkinan untuk 3 hari ke depan masih akan terjadi, khususnya di pesisir barat Sulawesi Selatan, antara lain dari wilayah Parepare hingga ke selatan hingga sampai Takalar seperti itu. Parepare baru Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar dan seperti itu. Untuk potensi hujan lebat sendiri yang seperti saya katakan seperti tadi yaitu di wilayah pesisir barat ada beberapa wilayah daerah yang berpotensi, salah satunya Kota Makassar. Jadi yang perlu diwaspadai itu untuk masyarakat banjir, tanah longsor dan juga angin kencang. Yang dapat saya simak dari berita video tersebut adalah bahwasanya BMKG telah memberikan himbauan atau peringatan kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwasanya akan ada cuaca buruk pada 3 hari ke depan. Sehingga diharapkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan untuk berjaga-jaga tatkala bencana itu datang. Bencana buruk yang melanda Sulawesi Selatan adalah seperti angin kencang, hujan, banjir, bahkan tanah longsor. Dengan alasan itu, mengapa BMKG memberikan himbauan atau peringatan sejak dini agar masyarakat Sulawesi Selatan dapat mempersiapkan diri atau berjaga-jaga tatkala bencana itu datang. Keterampilan yang keempat, yakni keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan proses penyampaian pesan kepada pihak lain secara tertulis. Di sini saya akan mencontohkan keterampilan menulis dengan menulis sebuah puisi karangan dari Khanipan.